Selamat datang kembali di konten Yayasan Bumi Saudara Sebangsa. Silakan sambutan. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu. Oke. Nah, ini bakal bahas tentang kalau mau sakti harus di dalam gua, kalau di atas gunung. Nah, tapi sebelum itu yang paling menarik, ada beberapa literasi kuno yang menyatakan, nah ini menurut pemantauan saya menyatakan, kenapa sih orang kalau sedang gunung itu sebetulnya harus di atas gunung? Karena di atas gunung ini tinggi, itu dekat sama langit, dekat sama pencipta. Gimana menurut Sujum? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat lah sebenarnya. Sebetulnya bisa di mana aja gitu loh, yang ya, tapi kan kalau mau ngambil konsep secara general atau umumnya kan ya di luar, ya misalnya di alam kan, alam bebas kan, mau di gunung kah, hutan kah, mau di goa kah, mau nanti di pinggir laut kah, Di gurun, ya mau dulu di gurun kah istilahnya, ya semua bisa-bisa aja. Bahkan saya bilang mau lagi posisi jongkok kayak posisi berdiri kayak mau lagi jalan kah, itu semua bisa-bisa aja kan. berarti tempat ini yang penting mengandung energi dari alam gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Simpelnya begini deh, kamu coba deh setiap hari nih ya, waktu matahari terbit lah istilahnya, kamu pergi aja keluar rumah, terus kamu mengucap syukur lah, berterima kasih kepada alam semesta inilah istilahnya, pasti ada sebuah hal yang berbeda dalam diri kamu gitu. Enggak, tapi kan kita berbicara tentang sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih tempat yang tinggi ini untuk mencari sebuah keilmuan atau kesaktian atau mungkin untuk berdoa di tempat yang lebih tinggi? Dibilang ada pengaruh pasti ada lah. Misalnya nih, ini kita ngomong gampang dasar-dasarnya dulu deh. Kamu pergi ke sebuah gunung, ya, udah tahu kalau semakin tinggi tempat oksigen semakin tipis. Iya. Kamu udah bakal dapat ilmu baru nggak di situ? Iya, bertahan hidup. Secara bertahan hidup kah, adaptasi kamu dengan ketinggian kah, atau oksigen yang menipis tadi kah? Iya. Ya berarti kan ada hal yang baru kamu dapatkan. Oke. Betul. Nah, konsep saktinya ini kadang-kadang tuh orang miskonsepsi juga. Makanya saya selalu bilang, kalau cuma sakti itu dicengkal, bisa terbang-terbang, bisa nahan nafas. Saya kemarin udah bilang, kalau cuma konsep sakti itu terbang, kamu bakal kalah sama burung. Gitu loh. Dia bisa terbang mungkin lebih tinggi daripada kamu. Kalau cuma nahan nafas, kamu bakal kalah sama ikan, karena dia udah hidupnya di air. Nah, lu tahan nafas lah, kecuali kuat-kuatan mana lah, ya kan? Maka dari itu tergantung kamu konsepkan saktinya ini seperti apa gitu loh. Kalau cuman kayak tadi saya bilang secara dasarnya, kamu karena di pegunungan kah, di tempat tinggi kah, oksigen menipis dan sebagainya, kamu dapat hal yang berbeda, ketahanan tubuh kamu dan sebagainya, ya itu kan bisa dikatakan sebuah hal baru kan, sebuah kesaktian baru buat kamu kan sebenarnya. Iya. Gitu loh. Benar juga sih. Iyalah. Coba kalau saktinya secara, misalkan secara hal-hal yang kasat mata, Ya, bisa dikatakan tadi kan bisa menahan tubuh kamu dari itu nggak kasat mata juga. Sebenarnya gini deh, gini. Nggak ada salahnya lah kamu mempelajari tentang kesaktian lah, gitu. Tapi kan akan lebih baik kalau paham dasarnya itu harus disertakan juga dengan pengkajian diri kan. Gitu loh, bagaimanakah atau bagaimana sih caranya kita berterima kasih kepada alam kita yang sudah memberikan sumber daya alamnya kepada kita untuk keberlangsungan hidup kita kah, atau kita ini ada di kehidupan ini, ya apa salahnya sih kita saling bersyukur kah, berterima kasih kepada alam kah? Ya sebenarnya arahnya ke sana kan gitu loh. atau konsepnya adalah, maksudnya kita bilang matahari ini kan salah satu perantara besar juga ya tata surya ya.
dengan di atas gunung kita dapat pancar sinar matahari juga lebih maksimal itu Bisa juga dikatakan seperti itu. Kalau kamu mau mengambil pemahaman-pemahaman leluhuran sekalipun, itu sudah dijelaskan. Kan kita pernah denger ya, katanya, weh, jangan sampai kalah lu, bangun sama kokoknya ayam lah dan sebagainya, matahari terbit lah, nanti rezeki lu keselip lah dan sebagainya. Itu ada juga sebuah cara lelaku yang misalnya kamu matahari terbit kamu harus natap kah dan sebagainya, itu ada lelaku kayak begitu. memang ada ya? Ada gitu loh. Dan bahkan ya kalau mau digeser sedikit ke pemahaman yang lebih dalam pun ada gitu loh, ada cara-caranya, ada jam-jamnya dan sebagainya. Cuman kalau gini ini kan ada beberapa penjelasan juga kenapa di gua ini, karena mungkin energi di sana lebih besar, karena kan memang maksudnya ya entah itu jin, setan atau apa lah, bahasanya kan mereka pun kan juga energi. Dan di tempat yang lembab kan biasanya gua lembab, banyak air, jadi banyak berkumpul energi di situ. Beneran. Intinya adalah kamu bermain dengan energi yang sudah ada di alam gitu loh. Nggak bedanya dengan diri kita pun punya semestanya sendiri kan, alamnya sendiri kan. Nah, kalau mau cara yang paling gampang ya untuk mengenal atau mengkaji alam kita, semesta kita yang begini besar dan tidak terhingga ini, ya kamu kan mempelajari diri kamu dulu kan, alam dan semesta kamu kan. Nggak ada salahnya gitu loh kalau andaikan kamu mau bertirakat di alam bebas kah, mau di goa kah, mau di pinggir laut kah, di padang gurun kah, itu semua bisa-bisa aja karena kita menggarap atau mengkultivasi energi alam yang ada di tempat tersebut kan. Atau karena gelap jadi lebih bisa berkonsentrasi gitu. Itu semua plus minusnya di pendalaman diri kamu lagi. Oh gitu. Gitu. Nggak harus tempat gelap baru kamu bisa mempelajari sesuatu. Kalau kamu sudah bisa mempelajari secara sadar mekanisme dalam kamu, dalaman tubuh kamu ya, mau di tempat terang sekalipun kamu bisa melakukannya lah. Itu makanya ada juga beberapa tipe meditasi yang mungkin dulu pernah saya ajarkan lah ya, ataupun ajaklah orang-orang untuk bermeditasi bersama. Itu di tempat yang terang, di saat terang. Menghindar dari keramaian agar tidak terpapar banyak energi negatif juga termasuk. Itu salah satu itu bisa dikatakan salah satu cara untuk mempermudah saja. Mempermudah saja untuk mendapatkan feel-nya gitu loh. Gitu ya, kayak tadi kamu bilang di tempat yang gelap, itu hanya cara yang bisa dikatakan mempermudah saja. Kecuali kalau mau ditarik ke beberapa lelaku yang memang harus di tempat gelap misalnya, itu ada juga. Oke. Nah kalau kita bilang maksudnya hutan-hutan ini kan dekat, maksudnya gunung itu kan pasti bisa bentuk hutan ya, nggak mungkin ada gunung gundul terus gitu kan. Itu maksudnya karena banyak binatang dan binatang ini juga membawa energi dari alam, bisa juga berarti kan. Bisa juga, karena apapun yang ada di alam ini dasarannya kan tetap energi kan. Simpelnya begini deh, misalnya kamu lagi mau mengkaji nih istilahnya, atau ya mengkaji diri kamu supaya memiliki semangat lebih lah, atau diri kamu yang gundah hati gulana pengen coba jadi lebih senang misalnya, simpelnya gitu dulu deh. Kamu coba aja peluk pohon. Peluk pohon? Iya. Kamu peluk pohon, pasti diri kamu bakal merasa lebih happy kah, atau menjadi lebih calm lagi kah, tenang lagi kah. Iya. Terus misalnya kamu misalnya lagi galau gitu ya, tapi kamu punya hewan peliharaan gitu, coba aja kamu peluk hewan peliharaan kamu, pasti gundah hati gulana kamu bisa berkurang. Coba aja kamu peluk hewan peliharaan kamu, pasti gundah hati gulana kamu bisa berkurang. Gitu, karena ada sebuah pertukaran energi. Gitu. Tapi pohon juga bisa. Pohon bisa. Kalau binatang peliharaan sih masih termasuk akal ya. Pohon bisa. Maksudnya peluk pohon. Pohon bisa. Kamu peluklah pohon. Coba. Iya. Pasti perasaan kamu akan lebih tenang kah, bisa lebih senang kah. Tuh, ada sebuah pelepasan lah. Pastinya. Mungkin bisa dicoba itu. Oke. Dicoba aja. Oke. Nah,
Apakah ada pengaruhnya mengapa? Apakah ada pengaruhnya mengapa identik di gunung dan di gua, karena ada juga leluhur kita yang melakukan hal seperti itu. Itu nggak bisa dipungkiri lagi gitu, karena kembali lagi leluhur kita itu memang mereka mengkaji alam dan semesta ini dengan cara terjun ke lapangan langsung kan, gitu loh. Ya kembali lagi mungkin mereka mau coba di hutan kah, di gunung kah, di goa kah, di pinggir laut kah, di padang gurun kah sekalipun, itu ada-ada aja. Tapi kan kalau untuk orang zaman dulu atau mungkin leluhur kita kan memang keadaannya belum seberisik sekarang ya. Cuma maksudnya sebenarnya menurut Suhu sendiri apa alasannya sih orang zaman dulu juga maksudnya ada budaya seperti maksudnya seolah-olah di gunung ini memang tempat untuk menyepi lahan sendirian ya. Begini, saya belum tarik ke arah pemahaman secara laku dan sebagainya. Ini secara umum dulu deh. Seperti yang saya tadi sudah utarakan lah, kalau kamu mau mempelajari tentang diri kamu atau mempelajari tentang alam kamu lah dan semesta kamu inilah, kamu harus mempelajari ke dalam diri kamu kan, gitu loh. Iya, makanya nggak heran mereka untuk lebih lebih mudah lah aksesnya untuk mempelajari alam semesta ini, mereka terjun ke lapangan langsung. Dengan kata lain, simpelnya mereka mau berterima kasih kah caranya ke alam setempat kah, ke makhluk-makhluk setempat kah, itu bisa kan. Cuman kan gimana ya, mungkin ini pertanyaan rada terlibat, cuman gini, ada nggak sih mungkin memang tempat-tempat strategis yang memang di situ mungkin terletak energi yang besar kah, atau mungkin kalau kata orang kita bahasanya portal yang tempat lewat energi itu ada nggak sih? Aduh, ini terlalu dalam nanti kalau saya buka. Nggak, maksudnya yang namanya energinya juga bergerak kan? Begini. Ada beberapa tempat, misalnya di Nusantara inilah, yang memang kumparan energinya atau pusaran energinya itu lebih besar daripada tempat yang lain. Salah satunya gunung. Di gunung yang berbentuk gunung ada, yang berbentuk pantai atau di pinggir laut ada. Oh. Gitu. Berarti nggak mesti gunung sebenarnya. Nggak harus gunung, makanya tadi saya bilang mau di padang gurun, mau di mana kayak semua bisa aja. Yang penting mappingnya berarti. Yang penting ada, memang ada letak-letak tertentu lah. Yang ya kalau saya sampai buka, misalnya gini deh. Kenapa sih itu dulu orang pertama atau leluhur kita lah yang paling pertama deh? Kenapa dia harus perginya ke salah satu gunung kah? Pasti kan beliau juga tahu. Dia juga mungkin melihat kondisinya. Intinya ya selain sikon dia mau untuk melepaskan keduniawian dia kah, hingar-bingar di kerajaannya dia kah dan sebagainya, dia makanya menepi ke tempat yang lebih sepi kah, atau tempat yang lebih atas di gunung dan sebagainya. Simpelnya begini, bumi kita nih ya, itu hidup. Oke. Ya, ini yang simpel dulu nih. Kalau sudah kita mengetahui bumi kita hidup, pasti ada titik-titik tertentunya. Seperti nadi, jantung. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Gitu. Maka dari itu mereka pasti tahu atau mereka pasti mencari tahu. Gitu. Di mana sih tempat-tempat yang memang ada letak-letak kumparan-kumparan atau pusaran energi yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Apa perbedaan kita di saat sedang, maksudnya tidak di lokasi yang strategis sampai di lokasi strategis, jika tidak maksudnya ibaratnya sedang mengkaji diri atau mungkin memperbesar wadah kita untuk menampung sumber energi, atau seperti apa? Sebenarnya perbedaannya, kalau dikatakan perbedaan pasti ada, cuman kan nggak bisa juga itu dijadikan sebuah ruang pembatas kan, untuk sampai pada akhirnya seseorang bisa mengenal diri dia dan alamnya dia kan. Iya. Gitu. Tapi kalau dikatakan perbedaan pasti ada. Gitu. Misalnya kalau di tempat yang memang udah dikategorikan itu ada pusaran energi yang lebih besar, pasti kan kamu ya pasti beda lah untuk pendalaman ya spiritual kamu kah, supranatural kamu kah, pasti akan menjadi berbeda lah. Belum lagi kalau mau digeser misalnya di tempat tersebut dulunya itu memang ada orang yang memang sampai akhir hayatnya
melakukan sebuah tirakat tertentu di aliran keilmuan tertentu gitu loh. Pasti kamu pergi ke tempat tersebut pasti hasilnya beda kan. Oke. Itu untuk bisa sampai klik ke keilmuan tersebut kan. Kalau dibandingkan di tempat yang ngacak gitu loh. Penunjang berarti. Ya bisa dikatakan penunjang. Gitu. Tapi kalau di tempat situ bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Makanya saya bilang, Kak, kalau dibuat itu menjadi ruang pembatas, saya nggak bisa juga menyatakan hal tersebut. Tapi kalau dikatakan efeknya bakal berbeda, itu pasti iya. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat atau suatu gunung atau suatu gua yang memang medan kumparan energinya ini tinggi, akan bisa dirasakan untuk orang awam sekalipun. Oh bisa dong. Gak usah ngomong kayak begitu. Kamu pergi ke satu tempat aja yang mungkin ada sebuah energi tertentu gitu, atau energi yang bertolak belakang dengan energi tubuh kamu. Pasti kamu merasakan sebuah hal yang berbeda. Makanya bulu kita merinding kan? Itu kan karena ada benturan energi yang berbeda kan? Benar ada dari. Ya mau dikatakan demit ya itu penjabaran masing-masing deh. Intinya adalah kalau andaikan sebuah energi dengan energi yang berbeda, pasti kan ada berbenturan. Nah pasti kan di tubuh kita kan pasti ada kontak tertentu kan. Ada respon tertentu kan, kepala kamu pusing kayak atau badan kamu merinding kayak. Simpelnya ya begitu. Oke. Nah, kalau memang ada jejak-jejak leluhur kita, itu juga maksudnya gimana ya? Bukan menambah ya. Membuat sebuah tempat ini juga mengandung energi-energi yang memang kalau kita bilang menunjang juga. Iya menunjang lah, dalam artian begini. Misalnya nih, orang tersebut mau lelaku, mencoba untuk mempelajari ilmu yang katanya berdasarnya pengasihan ya. Ya pasti kita cari dong secara sejarahnya di mana nih leluhur kita yang dulunya mungkin lelakunya tirakatnya dulu untuk pengasihan juga kan. Tapi kan leluhur kita ini udah bisa mapping medan energi ini, padahal zaman dulu teknologi belum begitu canggih. Ya tapi kan sekali lagi yang saya bilang, tubuh manusia adalah mekanisme tercanggih. Dan jangan sampai kita punya berpikiran seperti yang tadi. Itu pun sebenarnya miskonsepsi lah. Makanya saya berani bilang nih, kalau dikatakan teknologi di zaman dulu sama teknologi kita di zaman sekarang, itu malah lebih canggih daripada teknologi zaman dulu. Belum lagi kalau saya geser tentang Rosso dan sebagainya, udah pasti Rosso mereka lebih hidup daripada kita sekarang, karena peradaban kita berbeda. Jadi sekarang sudah terbalik gitu loh. Mau dari Rosso kah, atau spiritualitas lah ya, atau kesadaran kah, dibilangnya atau teknologi juga kan, mereka orang lebih canggih daripada kita. Lebih canggih daripada kita. Oke. Nah, apakah dengan menentukan lokasi ini, maksudnya gimana ya? Gini, kan maksudnya energi-energi yang di sana juga berbeda kan pasti. Di setiap lokasi pun energi berbeda. Apakah dengan penentuan lokasi ini kita juga bisa mempersingkat waktu bagi orang-orang yang mungkin juga sedang mencari sebuah ilmu yang mungkin dia cari, ya kan? Apakah hasilnya bisa lebih optimal kalau di tempat yang memang energi itu lebih besar? Iya, kalau dipertanyakan seperti itu sudah pasti jawabannya iya, akan lebih singkat dan akan lebih optimal. Kalau singkat sebenarnya relatif lah sebenarnya, tapi ya secara umum pasti lebih singkat lah. Oh gitu. Gitu. Tapi mempercepat lah. Tapi kan balik lagi kitanya sebagai reseptornya kan. Gitu loh. Ya kalau kitanya kagak mudeng-mudeng juga ya jadi lama-lama juga, sulit juga. Cuman kalau secara umum ya dinyatakan dia lebih singkat pastinya. Entah mudeng-mudeng. Nggak mudeng-mudeng. Nah, tapi tempat-tempat ini yang memang maksudnya seperti gunung, seperti goa, ada selain memang medan energi di situ bagus. Iya apa ya? Ya kembali lagi itu sebenarnya perjalanan spiritualnya beliau lah dulunya, sampai akhirnya beliau memilih satu titik gitu loh. Ya mau even dikatakan mungkin energinya di situ mungkin di mapping sama dia, atau dikatakan sama beliaunya tersebut lebih kuat kah dan sebagainya. Ya itu perjalanan Rosso-Rosonya beliau lah sebenarnya. Berarti kembali lagi sebenarnya manusia zaman sekarang juga bisa mapping tempat ini. Bisa dong, kenapa enggak? Karena kan balik lagi modalnya sama. Cuman pertanyaannya udah dibaca belum manual booknya itu dong lagi.
udah kenal belum sama diri kita, sama teknologi dalam kita. Oke. Apa jangan-jangan orang-orang zaman dulu yang memang terkenal sakti-sakti itu karena dia selalu memperhitungkan segalanya nih, kayak tempat dia tirakat aja diperhitungkan, seperti di gua mana, di gunung mana. Sebenarnya gini tahu, yang dibilang sakti itu seperti apa sih, gitu loh. Bagi saya ya, terbang-terbang, kebal atau apapun itulah yang leluhur kita dulu mungkin bisa lakukan lah. Itu semua sebenarnya hanya nilai plus atau nilai lebihnya saja dari kesaktian yang memang mereka dalami kan, gitu loh. Tapi kan kalau ditanya kembali lagi kesaktian yang paling sakti apa sih? Mungkin beliau-beliau juga pasti semuanya sepakat bahwa untuk mengalahkan keakuan dalam diri kan, gitu. Nah, dengan konsep seperti tadi, dengan rasa mereka yang benar-benar hidup tadi, mereka pasti lebih mengerti lah tentang alam ini. Atau jangan-jangan ada hitungan elemen-elemen gitu loh. Nah, itu bab yang hilang. Itu gitu. hilang. Dan saya nggak bisa buka di umum. Nah, tapi berarti ada atau enggaknya berarti ada sih. Ada. Oh, berarti Jadi pengaruh-pengaruh di sekeliling kita gitu. Jadi orang-orang atau leluhur kita itu di zaman dulu, kenapa saya bilang jenius tuh seperti itu. Jadi bukan cuman mereka sekedar tahu kah, mereka benar-benar ada punya rumusan sendiri dan mereka tahu ini gunanya untuk ini dan sebagainya, mereka orang tahu. Jadi perhitungan elemen-elemen itu juga. Ada hitung-hitungan semua. Mereka lebih dalam, lebih paham dalam malah. Kayak gua gunung, terus misalkan ada sungainya. Gitu Iyalah. Apalagi yang cerita ada tempuran kah, air apa ya, dua yang ketemu kan, istilah dua mata sungai yang ketemu ke air yang ketemu kan, itu beda lagi kan. Mereka orang udah tahu hitung-hitungannya kayak gitu. Oh, berarti faktor itu juga, ya kan? Salah satunya mereka orang itu bisa dikatakan lebih jenius dan bahkan lebih logis daripada kita semua. Okay. Mau secara rumusan fisika kayak metafisika kayak, hanya saja mereka mungkin tidak menjabarkannya seperti pemahaman perbendaharaan kata sekarang gitu loh. Makanya simpelnya gini deh, nggak usah ngomong leluhur dulu deh. Kamu pergi ke pedalaman ya, atau pedesaan deh. Mereka itu bisa menjabarkan ya suatu hal dengan perbendaharaan kata yang berbeda sama kita gitu. Itu doang aja sebenarnya. Tapi kalau dikatakan mereka bisa jawab dan mereka ngerti, mereka paham. Oke. Karena sudah mepet juga waktunya ya kan, cuman mungkin kesimpulan dari Suucung aja maksudnya. Gimana sih pada akhirnya gunung dan gua yang dipilih, mungkin Suucung bisa berpesan kayak sebenarnya itu semua ada hitung-hitungannya kah sebenarnya, atau mungkin sebenarnya apakah faktor-faktor apa aja juga, dan mungkin sebelum nyari tempat-tempat kayak gitu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya gini, kesimpulannya adalah cobalah kita berkaca ataupun mengkaji leluhur kita. Mereka orang itu dengan rosonya yang lebih hidup, dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi nggak heran gitu kalau andaikan mereka itu bisa menemukan tempat-tempat yang memang mereka sudah hitung dengan sistematik ya, istilahnya bukan cuma cap cicuk terbang kuncup nih istilahnya, mereka udah bisa dapetin gitu loh. Nah itu kan mereka udah mengenal diri mereka kan, mengenal alam dan semesta ini semua kan istilahnya. Ya janganlah kita tinggalkan cara-cara kayak gitu, marilah kita tetap lestarikan dan lanjutkan. Loh. Sebenarnya itu aja sih harapan saya sebenarnya. Ya kalau bukan kita mau siapa lain? Kalau bukan sekarang kapan lagi kan? Kita terus melanjutkan perjuangan mereka kan. Dan juga jangan malah dieksploitasi. Dan malah jangan dieksploitasi juga gitu loh. Apalagi ditambah-tambahin unsur-unsur yang katanya waduh negatif-negatif lah. Janganlah kita berbicara seperti itu juga. Kita nyari tempat susah-susah. Makanya, apalagi kalau ditambahkan lagi udah bela tumpah darah mati lah buat kita lah, dan sampai sekarang kita ada lah. Janganlah kita meninggalkan mereka semua. Oke, coba pesannya. Terima kasih banyak.